Begitu pula para suami, kalau sudah ngasih uang bulanan, uang jajan kepada para istri, ya udah jangan apa? Jangan mengharapkan pujian, balasan dari orang lain. Begitu pula kalau kita sudah membantu orang lain, sesungguhnya hawa nafsu ini akan selalu menyeru kepada apa? Keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waluqatam min lisani yafqahu qawli ba'da. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab takwa, yaitu berkenaan dengan bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menyeru kepada hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di dalam firman-Nya Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini sering kita dengar di awal pertama kali kajian-kajian ilmiah para asatidzah. Ini sering disampaikan. Allah mengkhabarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fawajjahal amr ilal mu'minin, khitab yang diajak bicara oleh Allah di dalam firman-Nya ini khusus bagi orang-orang beriman saja.
Maka kalau kita merasa diri kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya. Li'annal mu'minin, karena orang-orang beriman, yahmiluhu imanuhu ala taqwallah, di mana mereka menjalankan, membawa keimanan mereka di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui, yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Talq ibn Wahab rahimahullahu taala, makna inti dari takwa adalah apa? An ta'mala bi ta'atillah, engkau beramal di atas ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, yaitu di atas cahaya Allah. Tarju sawab Allah, engkau berharap, engkau mengharapkan pahala, ganjaran, balasan dari Allah, bukan dari makhluk, bukan pujian, atau bukan ingin dilihat, atau bukan ingin dibanggakan, tidak, tapi mengharapkan balasan, ganjaran, pahala dari Allah. Kita beribadah, beramal, tujuannya karena apa? Karena Allah, bukan karena makhluk. Kemudian apa? Dan engkau meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya Allah. Takhafu iqab Allah, engkau takut terhadap apa? Terhadap iqab, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan sejatinya sebagai takwa. Oleh karena itu, makna firman Allah yang terkandung di dalam ayat yang kita bacakan tadi, haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenarnya. An tattaqiyallah mastata', engkau bertakwa kepada Allah apa? Semampumu. Ini yang dimaksud dari ayat yang mulia ini. Li'anna Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha, karena Allah apa? Tidak akan mungkin membebani kepada hambanya sesuatu yang tidak disanggup dipikul olehnya. Hadhil ayah, kata Syekh, ayat yang mulia ini laisat ayatun yuqsadu biha tahawun bittaqwallah. Akan tapi harus kita ingat ikhwan jamaah, ayat yang mulia yang kita bacakan tadi, maksudnya itu bukan apa? Bukan kita bermudah-mudahan, berleha-leha, santai-santai dengan kata takwa kepada Allah, bukan. Jadi ada orang yang kalau gitu Ustaz, bertakwa semampu kita Ustaz. Ya udah, semampu saya Ustaz, saya enggak bisa sholat malam, saya enggak sholat malam. Saya enggak bisa baca Al-Quran, dalam sehari saya enggak baca Al-Quran Ustaz, karena semampu saya dong. Nah, bukan seperti itu. Itu namanya apa? At-tahawun bittaqwallah, bermudah-mudahan, menggampangkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal, akan tetapi apa? Yuqsadu biha al-hasu 'ala taqwa 'ala qadril mustata'. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah apa? Bersungguh-sungguh seorang hamba di atas ketakwaan kepada Allah, 'ala qadril mustata', yaitu di atas kemampuannya. Ini dikatakan takwa. Kemudian bagaimana? Kalau yang dikatakan takwa adalah apa? Kalau Allah memerintahkan seorang muslim laki-laki untuk menjalankan ibadah, sholat berjamaah di masjid 5 waktu dalam sehari, maka tidak ada pilihan bagi dia. Kalau dia mengaku dirinya sebagai seorang mukmin, seruannya tadi kepada siapa? Apakah kepada seorang muslim atau kepada seorang mukmin? Kepada seorang mukmin. Ini seruan yang Allah serukan bagi orang-orang yang ingin menjadi orang takwa di hadapan Allah. Apa kata Allah? Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran
wa rasuluh, dan tidaklah sepatutnya seorang mukmin dan seorang mukminah. Ini Allah yang menyuruhkan. Jika Allah telah memerintahkan, jika Allah telah menetapkan suatu hukum kepadanya dan Rasulnya, an yakuna lahumul khiyaratu minhum, tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak ada pilihan lagi. Kalau misalkan Allah telah menetapkan apa? Wajibnya hijab bagi perempuan. Kewajiban apa? Menutup aurat. Jadi enggak ada lagi pilihan bagi seorang wanita, seorang muslimah yang mengaku bagi dirinya sebagai seorang mukminah. Dia milih, yang penting kan hatinya dihijab. Tidak ada lagi. Karena ini seruan dari Allah langsung. Kemudian apa? Kalau Allah telah memerintahkan dan Rasulnya menetapkan bagi laki-laki untuk sholat sehari 5 kali, tidak ada pilihan lagi. Kalau Allah telah menetapkan kepada seorang mukmin dan mukminah untuk memperbanyak amal kebaikan, amal-amal soleh, maka tidak ada lagi pilihan baginya. Apa kata Allah di akhir ayat? Wa may ya'sillaha wa rasulah, maka barang siapa yang dia bermaksiat, mengingkari ketetapan yang Allah tetapkan baginya dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah apa? Tersesat di atas kesesatan yang nyata. Ini balasan bagi orang-orang yang menggampangkan agama yang mulia ini. Gampang. Yang penting kan beriman, bertakwa semampu kita. Iya kan? Kalau Allah menetapkan, yang penting kan ditutup, Ustadz. Nah, ini kalau bagi yang perempuan. Allah perintahkan apa? Untuk menutup aurat dari atas sampai ke bawah. Kecuali apa yang boleh terlihat? Wajah dan telapak tangan. Nah, kita perhatikan di sini, ikhwan. Ini yang sering diantara para muslimah ini apa? Mereka menampakkan aurat yang di luar dari apa yang Allah tetapkan. Bagian kakinya, bagian rambutnya. Maka sebagian para ulama, jika seorang muslimah yang dia menampakkan sebagian rambutnya dengan sengaja, maka tanpa disadari apa? Dia telah mencelakakan suaminya dan orang tuanya. Itu bisa bayangkan di sini. Baik. Kata Syekh, atau la tadakhir was'an fit taqwallah, jangan engkau menghinakan, merasa meremehkan takwa kepada Allah. Walakinna Allah la yukalliful insan syai'an la yastati'u, akan tetapi Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada manusia, kepada hambanya, sesuatu yang tidak dipikul, yang tidak sanggup untuk dipikul olehnya. Maka kita ambil kesimpulan wa yustafadu min qawlihi, dan bisa kita ambil hikmah dari firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Yaitu apa? Annal insan idza lam yastati' an yaquma bi amrillahi ala wajhil kamal fa innahu ya'ti minhu ala ma qadara alaih. Seseorang muslim kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan perintah atau melaksanakan amalan yang Allah perintahkan kepadanya secara sempurna, maka hendaklah dia apa? Mengerjakan amalan tersebut semampunya di sini. Jadi bukan kita meninggalkannya sepenuhnya. Contohnya apa? Allah memerintahkan kita untuk apa? Memperbanyak ibadah, diantaranya apa? Salat malam, qiyamul lail. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan di dalam kitabnya, mereka mengatakan bahwasannya salat witir
hukumnya wajib. Atau bisa bayangkan ikhwan, ini sebagian para ulama, sholat witir hukumnya wajib. Karena apa? Rasul tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat witir, baik dalam keadaan beliau hadir ataupun dalam keadaan beliau safar. Ini. Baik. Jadi kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam, maka hendaklah kita apa? Jangan kita tinggalkan sepenuhnya, kita kerjakan sholat witir. Kalau tidak mampu sholat witir itu setelah bangun dari tidur di malam hari, kerjakannya waktunya kapan? Setelah Isya, 3 rakaat. Begitu pula kalau misalkan kita tidak mampu untuk puasa sunnah Senin Kamis, tidak mampu untuk puasa sunnah Daud, tidak mampu untuk puasa sunnah Ayyamul Bid, minimal kita puasa sunnah apa? 6 hari di bulan Syawal, ataupun puasa-puasa sunnah yang memiliki faidah-faidah yang besar. Jangan kita tinggalkan apa? Sepenuhnya. Kalau kita tidak mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran tiap bulan 3 kali, 2 kali yang dimana kita ketika di bulan Ramadan kita mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? 3 kali. Tapi setelah bulan Ramadan kita tidak mampu lagi, maka jangan tinggalkan dari membaca Al-Quran. Minimal kita apa? Sebulan kita dapat berapa? Minimal dapat 5 ayat. Kalau sibuk sekali. Baik. Maka ini dikatakan sebagai apa? Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Dan bertakwalah kalian semampu kalian. Baik. Maka antum perhatikan di sini Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya yang sahih dari sahabiul jalil Imran ibn Husain. Apa dalilnya? Rasul yang mulia bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan apa? Berdiri. Apa kata Rasul? "Fa illam tastati' fa qa'idan." Kalau tidak mampu engkau salat berdiri, maka engkau salatnya bagaimana? Duduk, kata Rasul. Kemudian apa? Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau enggak mampu duduk, maka salatnya berbaring. Maka dijelaskan oleh Syekh, farattabar Rasulus salata bihasabil istita'ah. Maka Rasul apa? Memberikan tingkatan-tingkatan ketakwaan, yaitu berdasarkan apa? Kemampuan hamba di sini. Jadi kalau misalkan kita kuat, sanggup, sehat, segar, kemudian Allah berikan waktu kita luang di malam hari, salat kita malam. Qiyamul Lail, bangunkan istri kita untuk salat berjamaah, salat malam. Boleh enggak Ustaz? Boleh, silakan. Kita boleh salat berjamaah bersama dengan istri, Qiyamul Lail, salat malam, boleh. Silakan antum, enggak masalah. Anak-anak antum bangunkan, kemudian salat subuh berjamaah bagi laki-laki. Setelah salat subuh apa? Biasakan sebentar, minimal 5 menit bersama dengan keluarga apa? Tadarus Al-Quran. Jangan ditinggalkan ikhwan. Ya. Kemudian baru antum aktivitas yang lainnya, bekerja, mencari rizki karena Allah, maka Allah akan mudahkan. Apa kata Rasul? Man kana hammahu lil akhirah. Maka barang siapa yang tujuan dirinya, keinginannya itu untuk akhirat, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan urusannya. Dan Allah akan jadikan di dalam hatinya apa? Kaya. Atau bisa bayangkan. Kemudian apa? Dan Allah akan jadikan dunia ikut bersama denganmu. Ini janji Allah bagi orang-orang yang mencari sesuatu karena siapa? Karena Allah. Maka sebaliknya, waman kanatin hammahu, barang siapa yang tujuannya itu karena dunia, farraqallahu amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Antum keluar dari rumah mencari rizki, tujuannya itu untuk dipuji untuk dengan atasan, tujuannya itu bukan karena Allah, tujuannya itu karena dunia, untuk mencapai
apa yang antum inginkan, mobil, rumah, dan yang lainnya, Allah akan cerai beraikan urusan antum. Allah persulit. Wa ja'ala faqran baina ainaihi. Allah jadikan fakir, miskin di antara kedua matamu. Enggak cukup dia. Allah kasih gaji 10 juta, 20 juta, 30 juta dalam sebulan. Maka kalau tujuannya dunia dan dunia apa? Maka Allah pastikan, janjikan apa? Tidak akan cukup dia. Tidak akan cukup. Kemudian apa? Dan Allah akan berikan padanya dunia apa yang Allah takdirkan baginya. Ini dunia. Kalau kita cari dunia, itu yang kita dapat. Rugi nggak? Rugi kita, ikhwan. Makanya tujuannya apa? Karena Allah. Keluar rumah, mencari rizki. Begitu pula para ibu-ibu. Tujuannya harus karena Allah. Berbakti kepada suami, kemudian mengajarkan anak-anak, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau ikhlas, lelah jadi apa? Lillah. Ini kalau dia ikhlas, lelah jadi lillah. Mudah dia. Ya. Kemudian apa? Kalau orang yang ikhlas itu bagaimana? Ketika misalkan dia tidak mengharapkan sesuatu dari makhluk, dari manusia. Kalau misalkan dia sudah bersih-bersih, misalkan bagi para ibu-ibu, kemudian ditegur ataupun misalkan dengan suaminya, kok ini kurang bersih, ini itu dan sebagainya. Kalau dia masih ngomel ibu-ibu tersebut, maka apa? Para ibu-ibu, maka apa? Maka tidak ikhlas dia. Kemudian kalau misalkan dipuji oleh suaminya, Masya Allah, istriku rajin sekali, misalnya. Kemudian dia bangga dengan pujian, maka tidak ikhlas. Apa kata Allah? La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami dalam beramal tidak mengharapkan apa? Jaza, balasan dan rasa syukur kepada makhluk. Begitu pula para suami. Kalau sudah ngasih uang bulanan, uang jajan kepada para istri, ya udah, jangan apa? Jangan mengharapkan pujian, balasan dari orang lain. Begitu pula kalau kita sudah membantu orang lain kesulitannya, jangan nanti kita ungkit-ungkit ke depan, jangan. Maka ini tanda orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari Sahabiul Jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Rasul pernah ditanya, Rasul, siapa orang yang paling mulia? Maka apa kata Rasul? Atqahum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Ini orang yang paling mulia. Faqalu, maka para sahabat bertanya kembali, laisa an hadza nas'aluk, bukan itu yang kami inginkan wahai Rasul, yang kami tanyakan bukan itu, kata para sahabat. Qala, kemudian Rasul bersabda, fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillahi ibni khalilillah. Yusuf adalah Nabi Allah, anaknya Nabi Allah dan anaknya Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qalu, maka para sahabat mengatakan, laisa an hadza nas'aluk, bukan itu yang kami inginkan bertanya ya Rasulullah. Maka Rasul yang mulia bersabda, fa'an ma'adil arabi tas'aluni, apakah kalian bertanya kepadaku tentang asal usul bangsa Arab? Maka Rasul yang mulia bersabda, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang terbaik
di antara mereka ketika di masa jahiliyah adalah orang yang terbaik di masa Islam jika mereka apa? Faqih, faham dalam agama. Ini dia kuncinya. Jadi kalau kita takwa, kemudian kita faham dalam agama, terbaik kita. Ya. Baik. Maka antum harus perhatikan di sini, fa fi hadza dalilun ala anna al-insan yashrafu bi nafsihi binasabihi lakinna bi syartin. Oleh karena ini manusia itu mulia dengan nasabnya. Dengan syarat apa? An yakuna lahu fiqhun fi dinih wala syakka anna nasaba lahu asar. Maka hendaklah dia apa? Menjadi orang yang faqih, orang yang faham di dalam agamanya, dan ini menjadi asar baginya, hasil. Jadi kalau misalkan seseorang itu keturunan mulia, keturunan Rasul misalkan, itu Masya Allah Ta'ala lebih mulia lagi daripada yang lainnya. Ya, seseorang itu punya silsilah keturunan sampai kepada Rasul, ditambah lagi dia faqih, alim, faham agama, maka dia mulia, lebih mulia daripada yang lainnya. Ini syaratnya, faham dalam agama yang mulia ini. Walihadza kanu, oleh karena itu Banu Hashim atyabun nas wa asyrafuhum. Bani Hashim adalah manusia yang paling mulia, kata Syekh, dan manusia yang paling berharga, yang paling tinggi di kalangan mereka. Ini ketika zaman jahiliyah dalam nasabnya. Dan Rasul nasabnya kepada siapa? Bani Hashim. Allah memilih Rasul dari keturunan yang mulia, Bani Hashim di sini. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dalam Quran surat Al-An'am ayat yang 124. Allah mengetahui, memilih hambanya untuk meneruskan risalahnya di sini, yaitu kepada siapa? Rasul yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik. Dari keturunan siapa? Bani Hashim. Barakallahu fikum. Faidza kunta turidu, kata Syekh, maka jika engkau ingin antakuna kariman indallah, engkau ingin mulia di sisi Allah, wa dza manzilatin indahu, dan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa alaika bittaqwa, maka hendaklah engkau di atas ketakwaan. Kalau kita ingin kedudukan di hadapan Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Ini kuncinya. Kalau Allah perintahkan bagi laki-laki dan Rasulnya perintahkan bagi laki-laki untuk apa? Sunnah-sunnahnya misalkan, seperti sunnahnya berjenggot, kemudian sunnahnya sholat berjamaah, ya, kemudian sunnahnya bersedekah dan yang lainnya, maka diusahakan oleh kita seperti itu. Ya. Fa kullama kana al-insan lillahi atqa kana indahu akram, dan ketika manusia di hadapan Allah atau kepada Allah dia bertakwa, maka dia mulia di sisi manusia. Jadi kalau orang bertakwa itu kepada Allah dengan sebenarnya, maka dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya.
dari Sahabiul Jalil Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia adalah apa? Hulwah, manis dan indah. Ini kata Rasul. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan pewaris bagi siapa di sini? Manusia. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana kalian beramal di sini. Fattaqud dunya, kata Rasul, takutlah kalian kepada dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa, karena pertama kali fitnah yang Allah timpakan kepada kaum Bani Israel siapa? Karena sebab perempuan di sini. Fitnahnya yang menyebabkan apa? Mereka hancur, Bani Israel, yaitu karena sebab perempuan. Kita perhatikan di sini. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, begitu dahsyatnya fitnah dunia. Wasyai'u idza kana khadiran hulwan, sesuatu di dunia ini, kata Syekh, kalau dia sudah indah dan manis, bagus, fa innal ain, maka mata ini, mata kita ini, tatlubuhu awwalan thumma tatlubuhu an-nafsu thaniyan, maka mata ini ingin apa? Merasakan, memilikinya. Ini yang pertama kali dari pandangan. Baru yang kedua apa? Hati kita. Kalau misalkan kita keluar, kita melihat ada sesuatu yang kita inginkan, yang indah, yang bagus di dunia ini apa? Mobil, rumah mewah. Apalagi apa yang kita lihat itu indah, dari mata turun kemana? Ke hati. Maka kata Syekh apa? Wasyai'u idza istama'a fihi, segala sesuatu jika berkumpul keduanya, pandangan kemudian keinginan dalam hati, fa innahu yushaku lil insan an yaqa'a fihi, maka ditakutkan seseorang itu akan merasakan dirinya untuk memilikinya. Bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki? Ini di dunia, apapun yang ada di dunia ini. Ini bahayanya fitnah dunia, kata Syekh. Maka bagaimanakah cara kita? Fad-dunya hulwatun fi mazaqiha. Dunia adalah apa? Manis dalam merasakannya. Khadiratun fi maraiha, dan indah dalam pandangannya. Ini dunia, ya ikhwan. Jadi dunia itu dirasa enak, dilihat indah, itu dunia. Fayaqtarul insan biha, manusia akan tertipu dengan apa? Yang namanya dunia. Wa ja'aluha akbaru hammahu, dan menjadikan keinginannya itu kepada dunia. Pokoknya target bulan tahun ini, target saya harus punya rumah. Dunia enggak? Dunia. Dia bagaimana caranya dia kerja 24 jam non-stop. Kalau ada waktu ditambah oleh Allah 10 jam, jadi berapa? 34 jam dia siap untuk kerja, untuk dunia. Mengejar target. Tahun depannya lagi target saya punya villa. Tahun depannya lagi target saya apa? Punya istri. Ya. Baik. Tahun depannya lagi target saya apa? Keliling dunia sama istri ke Eropa. Belum sempat 1 tahun sudah Allah cabut nyawanya. Rugi nggak dia? Dia mati di atas apa? Keinginannya dia.
mencari dunia. Nauzubillah min dzalik. Rugi dia, nyesel. Ya, menyesal. Baik. Walakinan Nabi, akan tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bayyana anna Allah Ta'ala mustakhlifana. Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya manusia ini sebagai apa? Pewaris di dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana kalian beramal. Hal taqumuna bi ta'atih, apakah kalian beramal untuk menegakkan di atas ketaatan kepada Allah, wa tanhauna nafsa 'anil hawa, dan kalian mencegah nafsu ini, jiwa ini dari apa? Hawa nafsu. Apa kata Allah? Innan nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya hawa nafsu ini akan selalu menyeru kepada apa? Keburukan. Ini sudah dipastikan. Wa taqumuna bima aujaballah, dan kalian menegakkan apa yang Allah perintahkan atas kalian. Wala taghtaru bid dunya, dan kalian tidak tertipu dengan yang namanya apa? Dunia. Au annal amra bil aks, atau kondisi keadaan kalian sebaliknya, malah kalian tertipu. Antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk tidak terpedaya dengan kenikmatan dunia dan terpedaya dengan orang yang mengajak kepada dunia, yang menyuruh kepada dunia, lupa sama Allah. Antum perhatikan firman-Nya. Dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-33, Allah Ta'ala berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur," kata Allah. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini seruannya lagi pada siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian terpedaya dengan kenikmatan dunia, dan janganlah kalian terpedaya dengan penipu yang menyeru kepada dunia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Jangan kita terpedaya dengan apa? Nikmatnya dunia, dan jangan kita terpedaya dengan orang yang menyeru kepada dunia. Ayo sini. Udah santai coy. Ini masih panjang umur kita, udah kita dunia aja udah. Ya. Kita santai-santai ya. Mumpung masih hidup cuma sekali, tenang aja. Besok mati dia. Bingung kan ntar. Baik. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, Rasul yang mulia bersabda yang tadi kita sebutkan, fattaqud dunya, dan takutlah kalian kepada dunia. Apa itu maksudnya? Ittaqun nisa, takut, dan takutlah kepada apa? Yang kedua, takutlah kalian kepada wanita. Maksudnya apa? Ittaqun nisa, takutlah kalian kepada wanita di sini, ai ihzaruhunna, peringatilah mereka, para wanita. Wa hadza yashmalul hadhara minal mar'ati fi kaidiha ma'a zawjiha, dan ini mencakup peringatan, nasihat kepada para wanita dari tipu dayanya terhadap suaminya di sini. Jangan antum kira para suami di sini mereka tidak bisa terpedaya dengan apa? Istri orang. Antum sudah yakin nggak yang ada di sini semuanya tidak terfitnah dengan kecantikan, keindahan, keelokan para istri wanita, istri-istri tetangga? Mungkin nggak? Mungkin Ustaz, ana udah tebal iman ana. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Ini karena sendiri Rasul yang mengatakan, wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita, fitnah wanita. Dan mencakup apa? Mencakup fitnahnya mereka. Karena yang pertama kali yang Allah timpakan kehancuran kepada Bani Israel adalah kepada para wanita, fitnah wanita. Kemudian apa kata Syekh? Faftatinu fin nisa fadallu wa adallu, maka mereka terfitnah dengan wanita, mereka sesat dan menyesatkan. Wal iyadzu billah.
Walidzalika, oleh karena itu, najidu a'da'ana wa a'da'a dinina, maka kita akan menemukan musuh-musuh kita dan musuh-musuh agama kita, yaitu Islam dan musuh syariat Allah, yurakkizuna al-yawma ala mas'alatin nisa. Antum perhatikan di sini. Mereka mengangkat isu-isu pada hari ini, yaitu pada zaman sekarang ini apa? Dengan permasalahan wanita. Bagaimana cara mereka, musuh-musuh Islam? Mereka menyeru kepada para wanita agar keluar dari rumahnya. Keluar, berdandan, berhias, bersolek, menggunakan minyak wangi, dan ikhtilat, bercampur dengan laki-laki di luar rumahnya. Ini musuh Islam. Seruan mereka kepada para wanita. Untuk apa? Agar wanita bekerja di luar. Ya, menjadi wanita karir. Taib. Ini yang mengatakan siapa? Orang-orang yang benci kepada Islam. Antum harus ketahui, ikhwan, ya jamaah, hukum asal perempuan wanita itu di mana tempatnya? Ya? Di luar atau di rumah? Ini Allah sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, waqarni fi buyutikunna, kata Allah. Dan berdiam dirilah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian. Ini seruan Allah kepada para wanita semuanya. Maka jika kalian, wahai para wanita, sudah menginginkan karir dunia, bekerja untuk menaikkan jabatan, untuk menaikkan pangkat, untuk menaikkan keinginan yang ada pada kalian, yusbihun nas ka'annahum al-hamir, kata Syekh, maka manusia akan menjadi seperti apa? Keledai. La yahumuhum illa butunahum wa furujahum. Mereka enggak peduli lagi kecuali apa? Perut sama kemaluannya mereka. Ini kalau sudah dunia. Ya. Wa tasbahun nisa ka'annahunna dama ay suwarun la yahtamun nas illa bisyaklil mar'ah. Maka akan menjadi wanita apa? Itu seperti gambar yang tidak dipentingkan oleh manusia lagi. Manusia udah enggak peduli lagi kecuali hanya penampilan sebagai wanita. Oh, kamu perempuan. Jadi kalau orang bekerja di perusahaan, kemudian orang bekerja di instansi-instansi yang lainnya, orang udah gak peduli lagi cari duit. Udah pas tahu-taunya dia, oh perempuan dia ternyata. Oh kepala bagian kita perempuan, muslimah misalnya. Oh ini perempuan manajer kita. Oh direktur kita perempuan. Baru tahu. Udah gak peduli lagi bagaimana dia perempuan dan sebagainya. Wa kaifa yuzayyinunaha, maka bagaimanakah musuh Islam menghias para perempuan, kemudian memperbagus, memperindah para perempuan, yaitu dengan apa? Dengan kecantikan, kemudian dengan hiasan yang ada pada mereka. Maka dijelaskan, antakunal mar'ah kasurah minal balastik, kata Syekh. Kalau sudah berhasil musuh Islam mempengaruhi para wanita dengan kecantikan, kemolekan, kemudian hiasan dan penampilan, maka perempuan seperti plastik. Ya, taib. La yahummuha, mereka tidak akan peduli lagi dengan apa? Dengan ibadah. Wala yahummuha aulad, dan mereka sudah tidak peduli lagi dengan apa? Dengan anak-anak mereka. Contohnya bagaimana, ikhwan? Contohnya antum lihat di negara Jepang. Ya. Bagaimana mereka itu sibuknya dengan dunia. Padahal kita tahu negara Jepang itu pemerintahnya bagaimana? Lahiran gratis dari pemerintah rumah sakitnya. Kemudian apa lagi? Pendidikan gratis. Tapi apa yang dikehendaki oleh mereka? Karena dua-dua ini suami istrinya sudah sibuk bekerja 24 jam,
habis waktunya untuk dunia Pak, udah nggak peduli lagi dia sama yang namanya anak dan yang namanya keluarga. Masya Allah. Taib. Maka antum perhatikan di sini, summa inna a'da'ana. Kemudian musuh-musuh Islam mereka menginginkan apa? Yuriduna an yuqhimul mar'ah fi wadha'ifir rijal. Mereka menginginkan agar wanita itu merebut posisi pekerjaan para lelaki. Itu yang diinginkan oleh mereka. Hatta hadza syarrun kabirun, sampai yudayyiqu 'ala rijal, menjadi apa? Lelaki ini menjadi apa? Pengangguran. Kalau sudah direbut semuanya oleh perempuan di instansi, kemudian di perusahaan, kemudian di mana lagi? DPR dan sebagainya ya. Ya. Maka laki-laki apa kerjaannya ini? Kalau kita lihat di PT, paling banyak siapa sekarang? Perempuan. Laki-laki di mana sekarang pekerjaannya? Maka dijelaskan oleh Syekh, kalau seperti itu laki-laki akan menjadi pengangguran dan hanya tinggal nongkrong dan bekerja di pasar. Ini, kalau udah habis semua, nggak ada lagi tempat bagi laki-laki. Admin perempuan, teller perempuan, customer service perempuan semua. Bahkan cleaning service juga sekarang perempuan. SPBU perempuan. Apalagi sekarang yang laki-laki nih. Apa karena bagi para bos, bagi para orang-orang yang sudah punya berduit itu apa? Mengatakan, wah kalau perempuan enak, gampang diatur. Gak banyak omong, gak kayak laki-laki. Banyak tuntutannya dan sebagainya. Baik. Maka antum perhatikan, salah seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ay mafsadatin. Sesungguhnya inti dari kerusakan, kehancuran, yaitu seseorang di mana asalnya adalah para pemuda, kemudian pengangguran dan kebutuhan, tiga itu. Kalau pemudanya sudah rusak, kalau banyak pengangguran dan kebutuhan tinggi, maka dijamin oleh kita insya Allah akan rusak. Taib, ya. Kalau banyak pengangguran di luar, kemudian pemudanya sudah gak jelas tujuan inti hidupnya, ditambah lagi kebutuhan naik, wassalamualaikum, dah tinggal. Taib, barakallahu fikum. Walihada, oleh karena itu kata Syekh, yajibu alaina, maka wajib bagi kita, nahnu ummatum muslimah, kita adalah umat muslim, an nu'aridu hadhil afkar, kita menolak, menentang pemikiran pemahaman ini. Wa an naqifa diddaha, kita harus apa? Menunjukkan sikap kita untuk melawannya. Fi kulli makan wa fi kulli munasabah, dari setiap tempat dan dari setiap keadaan kondisi. Ilman bi annahu yujad indana qaumun la kassarahumullahu wa la analahum, dan kita bisa lihat satu kaum di sini, semoga Allah apa? Tidak memperbanyak mereka dan semoga Allah tidak memberikan kemudahan bagi mereka. Yuriduna hadzal amra li hadzal baladil muslim, mereka menginginkan apa? Perkara ini supaya masuk kepada negeri muslim. Sekarang di Arab bagaimana antum lihat kondisinya? Waktu ana dulu di Saudi, jujur tahun 2017 itu belum boleh wanita nyupir sendiri, harus dengan mahramnya atau dengan supir, kemudian ada mahramnya di belakang. Sekarang bagaimana? Antum lihat, boleh. Boleh. Dulu nggak ada tuh namanya konser-konser, ya, artis dan sebagainya di luar Mekah Madinah. Kalau Mekah Madinah sampai sekarang terjaga, sampai sekarang di luarnya itu seperti di
di Jeddah, di luar sana itu diadakan konser. Dulu mana ada waktu kita belajar di sana itu. Tidak ada, kemudian tidak ada perayaan-perayaan Halloween dan sebagainya, nggak ada. Sekarang masuk campur baur laki-laki perempuan. Di luar sana perempuan sudah boleh bekerja kecuali di 2 tempat, Mekah, Madinah. Tidak boleh bekerja perempuan. Sampai sekarang. Di luar sana, selain daripada Mekah, Madinah, di negeri Arab Saudi itu dibolehkan sekarang wanita bekerja. Antum bisa bayangkan semua yang dilakukan di luar rumah itu laki-laki. Kalau antum nggak percaya, antum umroh, ya, itu yang jaga kasirnya, yang jaga tokonya, yang jaga mall swalayannya laki-laki semuanya. Rumah makannya laki-laki semuanya. Itu di Mekah, di Madinah. Allah jaga kedua tempat tersebut. Taib. Barakallahu fikum. Oleh karena itu bagaimana kita harus menolak, mengkanter dari pemahaman-pemahaman yang menjadikan hancurnya dunia ini karena apa? Karena fitnah dunia dan fitnah perempuan. Taib. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang. Taib, jika ada pertanyaan silakan. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, paparannya. Bertakwalah dengan sebenarnya, intinya itu. Dan ada beberapa godaan yang harus, terutama godaan dunia. Silakan Bapak atau Ibu-ibu, ada pertanyaan apa yang sudah disampaikan? Ada pertanyaan, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wassalamualaikum. Masalah nasab ini, Ustaz. Kan sekarang di sini banyak sekali di Indonesia atau di negara lain tuh yang Habib ya, Ustaz. Iya. Itu apakah kita perlu mencontoh dia, apa perlu mengikuti dia, apa gimana, Ustaz, di zaman sekarang ini, Ustaz? Taib, barakallahu fikum. Permasalahan berkenaan dengan nasab, ya. Bagaimana, apakah kita harus mencontoh mereka yang nasabnya sampai kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan, ya, nasab itu penting kata para ulama. Karena Rasul dari keturunan Bani Hashim dan dari nasab yang mulia, yaitu Bani Hashim di sini. Tapi dengan syarat apa tadi? Syaratnya dia harus faqih dan benar-benar mengamalkan agamanya. Jadi kalau misalkan dia keturunan Rasul, habaib misalnya, kemudian dia faqih, berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia mulia. Ya, kita lebih harus pilih orang seperti itu. Tapi kalau misalkan dia keturunan habaib, tapi dia tidak faqih, kemudian tidak alim, kemudian dia ahli maksiat misalnya, apa kita harus ngikutin mereka? Atau menyeru kepada sesuatu yang di luar dari syariat Allah dan Rasulnya? Ya, menyeru kepada apa? Keburukan, menyeru kepada apa? Sesuatu yang tidak pernah Rasul ajarkan misalnya. Apa kita harus ikut mereka? Tidak. Walaupun mereka dari keturunan garis Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bagaimana? Idza faquhu, kata Rasul, jika mereka faqih. Yang dimaksud faqih ini apa? Orang yang berilmu itu belum tentu dia orang mengamalkan ilmunya. Itu yang harus kita pahami. Orang berilmu belum tentu dia mengamalkan ilmunya. Orang yang faqih itu apa? Orang yang faham terhadap apa yang dia pelajari dari ilmu agama Islam, kemudian dia amalkan. Itu dikatakan faqih. Ya, selama dia belum mengamalkan ilmunya, itu tidak dikatakan sebagai orang yang faqih. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari keturunannya, nasabnya baik, para habaib misalnya, kemudian dia soleh, kemudian dia mengamalkan sunnah Rasul, mengajarkan sunnah Rasul yang benar,
dia faqih, berilmu, ikuti. Tapi kalau sebaliknya dia keturunan para habaib, mengajarkan keburukan, mengajarkan di luar dari sunnah Rasul, yang sama sekali tidak diajarkan oleh Rasul, maka jangan kita ikuti. Seperti itu, apalagi dia orang yang tidak berilmu. Taib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Taib. Ada lagi silakan. Silakan, masih ada 3 menit lagi waktu menuju syuruk. Jika ada pertanyaan. Nggak ada. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Tadi tidur. Ustaz, izin bertanya. Saya ingin menanyakan perihal yang wanita tadi, Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang celakalah suami dan orang tuanya yang membiarkan anak atau istrinya sengaja mengumbar aurat seperti itu. Saya ingin bertanya poin perihal anak, Ustaz. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengajarkan dan mewajibkan anak itu dari kecil untuk paham perihal hijab ini, dan wajibnya itu waktu di umur berapa ya Ustadz untuk menutup hijab? Itu saja Ustadz, jazakallah. Baik. Barakallahu fikum. Ya, bagaimanakah seorang kedua orang tua yang mengajarkan kepada anaknya perempuan, ya khususnya di sini, untuk mewajibkan hijab, ya, atau menggunakan hijab yang sesuai dengan syar'i. Maka kita ajarkan dari kecil, ya kita ajarkan anak kita itu untuk berhijab dengan hijab yang benar. Adapun kewajiban dia menggunakan hijab itu ketika dia masa baligh, ya sudah baligh. Kapan itu baligh? Kalau misalkan perempuan itu sudah apa? Haid. Itu dia sudah tanda-tanda sebagai baligh, dia sudah dewasa. Maka wajib baginya untuk apa? Menutup auratnya di sini. Begitu pula laki-laki, kita ajarkan anak-anak kita untuk sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu, ya dari kecil. Puasa wajib Ramadan, ya. Maka ketika dia balik, maka dia akan terbiasa untuk mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan atasnya. Taib. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Taib. Baik, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wa hadanallahu siratal mustaqim. Kita pertemuan dengan konfirmasi subhanakum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.